Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Hadir semua enggak? Hadir. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Ketua kelasnya? Ya, Bu. Pimpin doa. Ya, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Budi Prasetyo, Hadir, Bu. Dina Fitriani, Hadir, Bu. Fernando, Hadir, Bu. Iketut, Hadir, Bu. Imelda, Iluh Sinta, Hadir, Bu. Ikomang, Hadir, Bu. Kade Prana, Hadir, Bu. Komang Windayani, Hadir, Bu. Sintayu, Hadir, Bu. Syafa, Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sudah hafal lagunya? Sudah. Oke. Jadi ketika lagunya dimulai, kalian tangannya begini ya, berdiri bawa tangannya begini toh. Oke, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Jadi semoga setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, cinta kita kepada tanah air semakin tinggi. Oke, 7 topik pembelajaran yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu bilangan berpangkat. Ada yang tahu enggak apa itu bilangan berpangkat? Saya, Bu. Ya, Rahma? Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang berulang, Bu. Ya, jadi perkalian berpangkat ada apa? Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang berulang. Ya, terus kalau perkalian 2 kali 2 kali 2 berapa? Ada yang tahu? Ya, Sinta? Berapa? 8. Terus kalau 2 kali 2 kali 2, kalau dipangkatkan menjadi berapa? 2 pangkat 3. Contoh bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Oke.
Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ya. Ada yang bisa membaca? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Peserta didik dapat memahami konsep dan sifat-sifat Yang berpangkat, kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu berguna untuk menyederhanakan perhitungan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu punya ice breaking, biar kita lebih semangat lagi. Jadi, ice breaking ini yaitu namanya tepuk semangat. Jadi begini, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Mengerti? Oke, kita coba. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, kita masuk di pembelajaran. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini apa? Bakteri. Ini adalah bakteri. Jadi ini namanya pertumbuhan populasi bakteri. Jadi pola bakteri di samping sama seperti bilangan berpangkat. Karena pembelahannya menggambarkan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Kalau perkalian dari 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8. Arti dari 2 pangkat 8 yaitu 2 kali 2 kali sampai 8 kali. Oke. Kalian sudah pernah dibentuk kelompok kan minggu kemarin? Sudah. Jadi sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini agak geser ke sana, ke kiri. Ya, ke sana. Ya. Kelompoknya di situ lagi ada. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ini diperbaiki dulu ini, geser ke sebelah sana. Nah, itu lagi yang di belakang diperbaiki lagi mejanya. Ini gabung saja, gabung apa ini gabung aja ke belakang begini mejanya. Nah, itu gabung aja mejanya biar rapi kelihatannya. Kayak begini, kayak begini. Ini, itu yang 2 kasih ke sini. Itu Sinta. Kasih rapi kayak begini, kayak kelompoknya Rahma.
Ayo cepat. Diangkat, diangkat. Nah, oke, sudah siap semua? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Jadi itu adalah lembar LKPD. Kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Kalau ada yang tidak tahu, ditanyakan sama ibu. Didiskusikan dengan temannya ya. Jadi itu LKPD-nya ada 2 nomor. Kerjakan dengan teliti dan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian jika ada yang belum dipahami, bertanya dengan guru. Setelah selesai, nanti dipresentasikan di depan. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Itu di LKPD ada masalah kontekstual. Itu kalian pahami masalahnya apa, baru kalian kerjakan. Kerjakan diskusi ya, jawabannya masing-masing. Nanti dipresentasikan kalau ada teman yang bertanya. Presentasi semua maju depan. Jadi setiap kelompok harus tahu semua jawabannya. Caranya juga harus tahu, jangan hanya harus ada yang tahu. Karena nanti dipresentasikan di depan, kalau ada teman yang bertanya, kalian nggak tahu kok.
Budi diskusikan juga Budi dengan temannya. Susah atau gampang? Lumayan. Ya, cocok itu. Didiskusikan dengan kelompoknya, dicari hasilnya. Ini kan dikurang tuh pangkatnya. Baru dicari pangkatnya berapa, baru dikalikan. Iya dong, dibaca. Kenapa? Pangkat negatif. Yang nomor 5. Coba dicari-cari itu nomor 5, sifatnya. Sifat bilangan berpangkat yang mana itu dia? Mana? Itu kali. Itu dikalikan itu ya. Ayo didiskusikan dengan temannya.
Ayo, dikerjakan. Yang enggak tahu tanyakan lagi Ibu ya. Yang mana? Tanyakan saja yang mana? Oh, 4/2 pangkat 3. Dia masuk di sifat mana dia? Dia masuk di mana? Coba cari. Coba dicari-cari, ada itu. Mana? Jadi itu 4/2 pangkat 3. Itu dikalikan dengan pangkatnya. Baru dibagi 2 pangkat 3. Baru kalian cari nih berapa kelipatannya, perpangkatannya berapa kalian cari. Nggak usah, sudah begitu hasilnya. Mana? Ya, per berapa? Ya, sudah begitu hasilnya. Ya. Kan ini 4/2 pangkat 3. Jadi ini dikalikan dengan pangkatnya ini, dibagi dengan ini pangkatnya ini gitu. Cocok. Jadi 4 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Jadi kalian cari dulu perkaliannya, perpangkatannya kalian cari dulu, baru dapat hasilnya. Terus kalau sudah? Sudah begitu aja hasilnya. Sudah dapat. Sudah dapat hasilnya? Sudah, Bu. Oh ya. Ini sudah kelompoknya? Mana yang tadi tahu ditanyakan?
Mana? Ini A pangkat M. M. Ya, A pangkat M. Ditanyakan ya kalau ada yang nggak tahu sama ibu. Coba didiskusikan dengan temannya kalau nggak tahu. Kan ada temannya berkelompok. Didiskusikan dengan temannya. Sudah tahu semua loh. Nggak apa-apa.
Kalau ada teman yang tidak ditahu, diajarin ya. Budi sudah mengerti kah? Yang mana? 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Lihat dulu sifatnya. Sifat bilangan berpangkatnya dia yang mana? Lihat rumusnya. Ada rumusnya tuh? Ada, Bu. Lihat rumusnya. Kemudian ini pangkatnya dikurang. Jadi itu pangkatnya dikurang. Baru dikalikan dapat hasilnya. Ya, Bu. Mengerti? Hanya didiskusikan dengan temannya kalau tidak tahu. Ya, Bu.
didiskusikan lagi dengan temannya. Iya, Bu. Baru nanti dipresentasikan ya. Sudah semua? Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi.
Sudah semua? Sudah? Jadi dipresentasikan ya. Kelompok mana dulu yang duluan? Kelompok mana? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya serahkan rekan saya. Ya. Ini ada spidol. Ya, tulis di papan tulis. Yang lain di sebelah sana, enggak apa-apa. Satu di sini tuh nanti menjelaskannya sama-sama. Ya, dijelaskan. Kalian sudah paham? Mana? Ya, jelaskan. Rahma jelaskan. Satu orang menjelaskan, yang lain di sebelah sana.
Kerja, jelaskan teman-temannya. Saya akan jelaskan masalah konstekstual seorang peternak ikan hias memiliki 2 pasang ikan gupi. Setiap bulan pasangan ikan tersebut berkembang biak menjadi 2 pasangan baru. Berapa jumlah total pasangan ikan setelah 6 bulan? Ini 2 dikali 2 karena setiap harinya peternak ikan memiliki 2 pasang gupi. Setiap bulan pasangan ikan tersebut berkembang biak selama menjadi 2 pasangan baru. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. Jadi kalau dipangkatkan 2 pangkat 2. Selanjutnya yang bulan kedua yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kalau dipangkatkan 2 pangkat 3. Yang bulan ketiga 8 dikali 2 sama dengan 16. Jika bentuk pangkatnya yaitu 2 pangkat 4. Yang bulan keempat 16 dikali 2 sama dengan 32. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 5. Bulan kelima 32 dikali 2 sama dengan 64. Pangkatnya 2 pangkat 6. Yang bulan ke-6 64 dikali 2 sama dengan 128. Pangkatnya yaitu 2 pangkat 7, Bu. Jadi selama 6 bulan dia berapa semuanya? 128 pasangan ikan, Bu. Sudah betul belum ini temannya? Betul? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi setelah 6 bulan jumlah pasangan ikannya menjadi 128 ikan. pasang ikan, ikan. Bu. Oke. Itu pangkat-pangkatnya coba diperhatikan yang lainnya. Sudah betul belum? Pangkat-pangkatnya, bentuk pangkatnya sudah betul belum? Yang lainnya. Bilang. Sudah betul belum? Sama enggak? Sudah betul? Oke, jadi selama 6 bulan jumlah pasang ikan gupi itu menjadi 128 pasang. Ya, Bu. Oke, selanjutnya yang tugas keduanya lagi. Itu dihapusin apa, Pak? Hapus kali ini. Langsung saja digambar kotaknya, kolomnya. Ini langsung di sini aja. Langsung ini dijelaskan. Ambil kok kali. Udah lagi. Sudah diskusi ini? Kenapa?
Yang ini. Yang ini yang dipakai. Cocok, ini sudah betul ini begini. Oh ya, sama ini sama dengan yang di belakang sama. Ini aja dipakai. Iya. Cocok. Iya, itu aja. Kenapa? Yang ini yang ini yang dipresentasikan. Nggak usah. Kenapa? Iya. Berarti ini langsung. Nah, ini sudah betul ini. Jadi di sini kan ini. Jadi sini dihitung lagi berapa lagi di bawahnya ini. Ini kan 2 pangkat. Berapa ini? 2 pangkat 6. Nah, dihitung lagi berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 berapa? Berapa? 120? Ya, coba hitung 2 pangkat 7. Sudah? Ayo, kasih cepat. Satu kelompok, waktunya 5 menit ya. Jadi nulisnya agak cepat. Oke, sudah? Jelaskan ke temannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari jawaban soal tersebut. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, yaitu 3 pangkat 7. Hasil 3 pangkat 7 yaitu dari pangkatnya ini kita tambahkan, maka hasilnya tinggal 3 pangkat 7. Sifat bilangan berpangkat tersebut yaitu perkalian bilangan berpangkat. Nomor 2, 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Di sini hasilnya 5 pangkat 4, karena kita kurang pangkatnya di sini, hasilnya jadi 5 pangkat 4. Sifat bilangan tersebut yaitu pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 4. Di sini kita kalikan pangkatnya 3 pangkat 4, maka hasilnya 2 pangkat 12. Sifat bilangan tersebut yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat, dalam kurung 3 kali 2 pangkat 3. Hasil 3 pangkat 3 kali 2 atau 6 pangkat 3. Hasil dari 6 pangkat 3 yaitu dari 3 kali 2, lalu kita tambahkan pangkatnya. Jadi hasilnya 6 pangkat 3. Sifat tersebut yaitu perpangkatan pada perkalian. Yang kelima, 4 per 2 pangkat 3. Hasilnya 4 pangkat 3 per 2 ini belum ini. Atau 2 pangkat 3.
Hasil dari 2 pangkat 3 yaitu dari 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka kita tambahkan pangkatnya menjadi 3. Sifat bilangan tersebut yaitu perpangkatan pada pembagian. Teman-teman ada yang mau tanyakan? Bertanya saja tidak apa-apa. Ayo bertanya. Jika ada Cinta yang bertanya, ditanyakan. Cinta. Ayo bertanya. Rumusnya pembagian bilangan berpangkat itu apa? Bilangan berpangkat yaitu kita tambahkan dulu ininya, pangkatnya. Maka hasilnya jadi 7 Oh, pembagian. Oh, ini rumusnya yaitu kita kurang dulu pangkatnya. Jadi kita tulis di sini 7 dikurang 3 maka hasilnya 4. Jadi 5 pangkat 4. Paham? Paham, Bu. Yang lainnya? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, tutup. Lanjut lagi. Tutup dulu diskusinya. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompoknya Sinta. 5 menit ya, kasih cepat waktunya. Itu penghapusnya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bilangan berpangkat. Saya serahkan kepada Ya, perhatikan temannya di depan ya. Seorang peternak ikan hias memiliki 2 pasang ikan gupai. Setiap bulan pasang ikan tersebut berkembang biak menjadi 2 pasang baru. Berapa jumlah total pasang ikan setelah 6 bulan? Berdasarkan hasil yang kelompok kami peroleh, bulan ke-1 jumlah pasang ikan 2 kali 2
sama dengan 4. Bentuk pangkat 2 pangkat 2. Bulan kedua, jumlah pasang ikan 4 kali 2 sama dengan 8. Bentuk pangkat 2 pangkat 3. Bulan ketiga, jumlah pasang ikan 8 kali 2 sama dengan 16. Bentuk pangkat 2 pangkat 4. Bulan keempat, jumlah pasang ikan 16 kali 2 sama dengan 32. Bentuk pangkat 2 pangkat 5. Bulan ke-5, jumlah pasang ikan 32 pangkat 2 sama dengan 64. Bentuk pangkat 2 pangkat 6. Bulan ke-6, jumlah pasang ikan 24 kali 2 sama dengan 128. 64 kali 2 sama dengan 128. Bentuk pangkat 2 pangkat 7. Nah, ada yang ditanyakan? Ya. Kenapa di bagian jumlah pasangan ikan harus dikalikan? Karena apa? Karena setiap bulan pasangan ikan tersebut berkembang biak menjadi 2 pasangan baru. Oke, jelas? Ada yang tanyakan? Tidak? Nah, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Soal kedua. Kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja ya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan sama temannya yang tampil, tidak apa-apa. Spidol.
Oke, cepet. Berikut ini hasil sifat bilangan berpangkat yang digunakan. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4, hasilnya 3 pangkat 7. Sifat bilangan berpangkat yaitu perkalian bilangan berpangkat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N. 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3, hasilnya 5 pangkat 4. Pembagian bilangan berpangkat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Soal 3. Dalam kurung 2 pangkat 3 per pangkat 4. Hasilnya yaitu 2 pangkat 12. Sifat bilangan berpangkat yaitu perpangkatan bilangan berpangkat dalam kurung AM pangkat N sama dengan M kali N. Dalam kurung 3 kali 2 pangkat 3, hasilnya yaitu 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 atau 6 pangkat 3. Sifat bilangan berpangkat yaitu perpangkatan pada perkalian A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Soal 5. Dalam kurung 4 per 2 pangkat 3, hasilnya yaitu 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3. Sifat bilangan berpangkat yaitu perpangkatan pada pembagian dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke. Jadi sudah paham yang ini? Oke. Tutup. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Beri apresiasi untuk teman kelompoknya. Lanjut kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
spidol. Oh, kayaknya berlian bagus itu lagi tulis yang untuk yang kedua. Situ di bawah itu enggak apa-apa. Ada bagus spidolnya? Nggak bagus ya. Tunggu aja gantian pala. Oh, ini spidol ini nih. Cepat. Sudah? Ya, jelaskan ke temannya. Siapa yang menjelaskan? Ilu? Ya. Masalah konstekstual. Seorang peternak ikan hias memiliki 4 pasang ikan gupi. Setiap bulan, pasang ikan tersebut berkembang biak menjadi 2 pasang baru. Berapa jumlah total pasangan ikan setelah 6 bulan? Jadi, bulan pertama, jumlah pasang ikan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi bentuk pangkatnya 2 pangkat 2. Pada bulan kedua, 4 kali 2 sama dengan 8. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 3. Bulan ketiga, jumlah pasangnya 8 kali 2 sama dengan 16. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 4. Bulan keempat, 16 kali 2 sama dengan 32. Bentuk pangkatnya 2 pangkat 5. Pada bulan kelima, jumlah pasang ikan sebanyak 32 kali 2 sama dengan 64. Jadi bentuk pangkatnya 2 pangkat 6. Pada bulan ke-6, jumlah pasang ikan 64 kali 2 sama dengan 128. Jadi bentuk pangkatnya 2 pangkat 7. Oke. Mengerti ini? Mengerti, Bu. Lanjut lagi di soal yang kedua. Tunggu temannya.
Hasil dari bilangan berpangkat yang digunakan adalah soal pertama 3 pangkat 3 kali 4 hasilnya 3 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 7. Hasil bilangan berpangkatnya adalah perkalian bilangan pangkat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. 5 sama dengan 5 pangkat 7 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 4. Hasil bilangan berpangkatnya yaitu pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Soal ketiga, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Sifat bilangan berpangkat yaitu pangkat dari pangkat. Dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Soal keempat, dalam kurung 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Sifat bilangan berpangkat yaitu pangkat dari perkalian atau lebih bilangan. Dalam kurung AB pangkat N sama dengan AN kali B pangkat N. Soal kelima, dalam kurung 4 per 2 pangkat 3. Hasilnya 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan atau 2 pangkat 2. Sifat bilangan berpangkat, perpangkatan pada pembagian. Dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, tutup. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rana, hapus dulu papan tulisnya sebelah sini. Oke, setelah kita melakukan diskusi kelompok tadi, Ibu ada materi penguatan untuk kalian. Yang pertama yaitu, apa itu bilangan berpangkat? Ada yang bisa baca? Bilangan berpangkat atau eksponen adalah cara singkat untuk menulis perkalian berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Kemudian, bentuk umum bilangan berpangkat itu apa? Dengan sebagai A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok, basis, dan N adalah pangkat eksponen. Ini berarti ya, jadi bentuk umum bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 kali 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita masuk di sifat perkalian berpangkat. Sifatnya apa saja? Yang pertama, perkalian bilangan pangkat. Dia rumusnya itu A pangkat M dikali nih, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A tambah N. Contohnya, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian sifat kedua, yaitu rumusnya apa? Rumusnya itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat dalam kurung M N. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat sama dengan 8. Oke, lanjut di sifat 3.
pangkat dari pangkat. Rumusnya apa? Ini? Contohnya? Empat. Kemudian sifat 4. Pangkat dari perkalian atau lebih bilangan. Rumusnya yaitu AB pangkat dalam kurung AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya ini ya. Kemudian yang sifat kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Rumusnya yaitu dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya yaitu ini. Pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kemudian 0. Jadi kalau pangkat 0 itu apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian pangkat negatif. Rumusnya yaitu apa? Contohnya 2 pangkat minus 3 sama dengan 1. Oke. Dari materi yang ini ada yang ditanyakan enggak? Kemudian Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Tapi kita mengambil kesimpulan dulu. Ada yang tahu berapa sifat bilangan berpangkat? 7. Apa saja yang pertama? Perkalian bilangan angka, pembagian bilangan pangkat, pangkat dari pangkat, pangkat dari perkalian atau lebih bilangan, perpangkatan bilangan pecahan, pangkat 0, pangkat negatif. Kalau contoh bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari apa? Bunga aja, Bu. Kayak orang-orang bumi. Kemudian kayak tadi itu pembelahan. Kemudian apa hal yang menarik kalian pelajari hari ini dari materi ini? Ya, siapa? Saya belajar bahwa bilangan perpangkatan merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sama dan ada beberapa sifat yang memudahkan dalam perhitungannya seperti A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Terus bagaimana kamu menjelaskan dengan kata-katamu sendiri apa itu bilangan berpangkat? Siapa? Ya, itu. Bilangan berpangkat adalah cara singkat untuk menuliskan perkalian berulang dari satu bilangan yang sama. Misalnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Apa yang apa kesulitan yang kalian hadapi dalam menyelesaikan masalah bilangan berpangkat? Saya Bu, Ya. kadang saya bingung membedakan sifat pangkat yang digunakan, terutama saat ada pangkat negatif atau pecahan. Saya mengatasinya dengan memahami kembali rumus dan berlatih dengan contoh-contoh soal yang bervariasi. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ada soal untuk dikerjakan di rumah. Ini soal tentang materi tadi untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian ya. Nanti ini dikerjakan di rumah, dikumpul di pertemuan selanjutnya. Ya. Dikerjakan di rumah untuk mengevaluasi kalian dan sejauh mana kalian memahami pelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang bilangan berpangkat. Jadi kalian cari-cari informasi atau di media di internet tentang materi bilangan berpangkat. Oke,
Ya.